Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video. Untuk kalian yang di rumah, semoga selalu sehat dan mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan walaupun dalam bentuk video bisa dipahami dengan baik. Materi kita yang terakhir di semester 2 ini adalah peluang. Peluang mungkin kalian sudah sering dengar ya, bukan kata-kata yang asing. Dalam kehidupan sehari-hari juga sering menggunakan kata peluang. Di matematika, peluang itu adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari atau menghitung kemungkinan munculnya suatu kejadian. Nilai peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. 0 itu artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 itu berarti kejadiannya pasti terjadi. Maka nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Semakin besar berarti semakin nilai peluangnya besar, maka semakin besar kemungkinan kejadian itu akan terjadi. Sedangkan semakin kecil nilai peluangnya, maka semakin kecil kejadian itu kemungkinannya akan terjadi. Contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Misalnya kalian sedang oh kalian misalnya kalian mempunyai usaha penjualan es krim, lalu kalian survei es krim rasa coklat dan stroberi. Kalian survei ke 100 anak. Ternyata yang suka coklat 70 orang dari 100 anak, sedangkan yang suka stroberi 60 orang dari 100 anak. Berarti kan peluang terjualnya es krim rasa coklat lebih besar daripada es krim rasa stroberi. Itu contoh singkat aja. Seperti cuaca, kalau kalian sering lihat ada perakiraan cuaca, kalau dikatakan hari ini hujan, hari ini panas, hari ini berawan, itu bukannya tidak ada perhitungannya. Perhitungannya menggunakan konsep peluang. Jadi para peneliti meneliti hari-hari dengan cuaca yang sama, kelembapan udara yang sama dalam 100 hari misalnya. Dalam 100 hari itu ternyata 90 hari terjadi hujan. Artinya kalau di hari itu cuacanya seperti itu, kelembaban udaranya seperti itu, maka peluang untuk hujannya adalah 90%. 90% itu berarti 0,9 ya, mendekati angka 1. Artinya semakin mungkin terjadi. Apalagi contoh peluang, penggunaan peluang. Di keyboard handphone. Keyboard handphone kan kalian kalau sekarang tuh suka ada mengetik koreksi sendiri ya. Apa yang kita tulis maka dia akan koreksi sendiri. Itu dengan algoritma komputer, konsepnya konsep peluang. Kata-kata yang paling sering kita ketik itu pasti nanti akan dia keluarin. Itu juga sama menggunakan konsep peluang. Walaupun tidak sesederhana yang akan kita pelajari sekarang. Kurang lebih seperti itu contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling gampangnya begini, kalau kalian sedang PDKT sama dua orang cewek misalnya, yang satu belum punya pacar, yang satu udah punya pacar, pasti kalian akan mendekati yang belum punya pacar kan, karena itu kemungkinannya akan lebih besar untuk bisa kamu dekati daripada yang sudah punya pacar. Itu contoh yang gampang. Ibu nggak ngajarin pacaran ya, contoh. Yang selanjutnya, kompetensi dasar. Yang akan kita pelajari di materi peluang ini adalah yang 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu ada peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Lalu yang 4.4 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, sama seperti tadi. Nah, tapi hari ini kita belum
mempelajari peluang. Yang kita pelajari baru percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S, sedangkan banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan N dalam kurung S. S-nya S besar. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, dinotasikan dengan huruf kapital. Misalnya A besar, maka banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan N dalam kurung A besar, N-nya N kecil. Kita nggak usah membahas percobaan ruang sampel dan kejadian yang rumit-rumit dulu ya. Di sini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah teori peluang yang paling sederhana. Contohnya yang dinamakan percobaan adalah misalnya pelemparan sebuah uang logam. Jadi kita melempar sebuah uang logam, itu namanya percobaan. Maka ruang sampelnya adalah ketika kita melempar sebuah uang logam, pastikan nanti bisa muncul yang sisi angka atau bisa muncul yang sisi gambar. Itu ruang sampelnya. Jadi ada dua ruang sampelnya, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Sedangkan kejadian itu misalnya salah satu aja, yaitu munculnya angka. Jadi kalau ruang sampel itu seluruh kejadian yang mungkin, sedangkan kalau kejadian hanya salah satu aja. Contoh lagi ya, misalnya gini, dari percobaan melempar sebuah dadu. Nah, melempar sebuah dadu itu namanya percobaan. Tentukanlah ruang sampel percobaan tersebut, lalu tentukan kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bernomor ganjil. Tentukan kejadian B, yaitu muncul sisi dadu yang habis dibagi 3. Nah, ruang sampelnya apa kalau percobaan melempar sebuah dadu? Dadu itu ada berapa sisi? Ada 6 sisi, masing-masing itu terdiri dari 1 titik, 2 titik, sampai 6 titik. Kita lambangkan titik-titiknya itu dengan angka ya, angka 1 sampai 6. Maka ruang sampel kejadian tersebut yaitu S. Nah, cara menuliskan ruang sampel pakai kurung kurawal ya, yang seperti ini. Yang seperti ini namanya kurung kurawal. Jadi S-nya huruf besar, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu anggota ruang sampelnya, sedangkan banyaknya anggota S atau banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Selanjutnya A, kejadian muncul sisi dadu bernomor ganjil. Bernomor ganjil ada berapa? Ada 1, 3, 5. Itu nomor ganjil. NA-nya ada 3, banyaknya anggota kejadian A ada 3. Sedangkan kejadian B yaitu muncul sisi dadu yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 berapa aja? Ada 3 dan 6. Jadi anggota kejadian B-nya ada 3 dan 6, yaitu ada 2. Anggota kejadian B-nya ada 2. Ulangi lagi ya. Di sini berarti yang namanya percobaan. Percobaan itu adalah melempar atau pelemparan sebuah dadu, itu namanya percobaan. Ruang sampel itu semua kejadian yang mungkin. Semua kejadian yang mungkin berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang namanya kejadian. Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi, salah satu kejadiannya adalah muncul nomor ganjil yang ini, atau muncul yang habis dibagi 3 yang ini, atau nanti misalnya muncul nomor genap, atau muncul angka yang lebih dari 5. Itu salah satu kejadiannya. Seperti itu. Contoh selanjutnya, pada percobaan melambungkan 2 koin yang sama sekaligus. Ini artinya percobaannya adalah pelambungan atau pelemparan 2 buah koin. Itu percobaannya. Lalu ditanya ruang sampelnya. Ruang sampel bisa dicari dengan cara tabel, juga bisa dengan cara diagram pohon. Nanti kita lihat caranya. Yang C kejadiannya yaitu kejadian A, muncul angka dan gambar. Nah, untuk yang A, dengan cara tabel seperti ini. Misalnya ini koin pertama, ini koin kedua. Kalau 2 buah koin berarti kan koin pertamanya bisa muncul angka gambar, koin kedua juga bisa muncul angka gambar. Yang ini A sama A, jadinya AA.
Yang ini A sama G jadinya AG atau angka gambar. Yang ini G sama A maka jadi GA atau gambar angka. Yang ini G sama G maka jadi GG atau gambar dan gambar. Maka ruang sampelnya S. Nanti cara penulisannya S sama dengan kurung Kurawal. Lihat kalau yang angka-angka berarti AA, lalu ada AG, lalu GA dan GG. Itu ruang sampel dengan cara tabel. Nah, selanjutnya ruang sampel dengan cara diagram pohon. Jadi caranya nanti langsung begini aja. Ini mulai nggak usah. Jadi langsung G. Jadi ini kemungkinan koin pertama bisa angka, bisa gambar. Ya, ini langsung koin pertama berarti bisa A atau G. Nah, kalau di koin pertamanya angka, maka bisa aja nih di koin kedua dia bisa berpasangan sama angka lagi, atau koin keduanya berpasangan sama gambar. Begitu juga yang gambar di koin pertama, gambar di koin pertama bisa berpasangan dengan angka, di koin kedua bisa berpasangan dengan gambar di koin kedua. Jadi pasangannya tadi nggak usah ya. Pasangannya bisa AA atau angka-angka, AG angka gambar, GA gambar angka, dan GG gambar-gambar. Pertanyaannya, oh ini sama ya. Ruang sampelnya ini berarti NS-nya ada berapa? NS-nya ada 4 berarti. AA, AG, GA, dan GG. Selanjutnya yang nomor 2. Pertanyaannya kejadian muncul angka dan gambar. Kejadian A muncul angka dan gambar berarti hanya ada 2, yaitu AG dan GA, angka gambar dan gambar angka. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham. Selanjutnya latihan soalnya. Yang nomor 1, percobaan pelemparan 3 koin. 3 koin sekaligus menggunakan ruang sampelnya menggunakan diagram pohon. Jadi nanti gini. A, G, ini koin pertama. Nanti koin kedua begini, A, G, A, G, lanjut sampai koin ke-3. Silakan dicari. Jadi nanti nomor 1 tuh pasti A, angka, nomor 2 angka, gambar, dan seterusnya ya. Silakan dicoba sendiri. Lalu kejadian A yaitu kejadian muncul paling sedikit 2 angka. Paling sedikit 2 angka berarti bisa angka gambar atau apa, nanti yang lain dicari. Tapi kalau paling sedikit 2 angka artinya 3 angka juga boleh. Terus yang nomor 2, pada percobaan melambungkan 2 dadu yang sama sekaligus, tentukan ruang sampel dengan menggunakan tabel. Tabelnya berarti nanti gini. Nah, ini berarti 1, 2, 3 sampai 6 ya. Yang ini 1, 2, 3 sampai 6, nanti tinggal dipasangin. Yang ini berarti 1, 1, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, itu dibikin semuanya. Nanti ada berapa ruang sampelnya. Nah, kejadian A, kejadian munculnya angka-angka yang berjumlah 9. Nanti kalian cari yang jumlahnya 9 itu berapa aja angkanya. Lalu yang B, kejadian munculnya angka-angka yang berjumlah kurang dari 7. Berjumlah kurang dari 7 berarti bisa jumlahnya 6, bisa jumlahnya 5, bisa jumlahnya 4, bisa jumlahnya 3, bisa jumlahnya 2, begitu ya. Silakan dicoba, mudah-mudahan paham. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya chat ibu ya. Jadi jangan ragu-ragu, kalau yang nggak ngerti silakan tanya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.